Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di ruang ngobrol kita yang santai tapi penuh insight. Di sini kita bakal kulik topik-topik penting yang sering banget jadi perbincangan, tapi tetap gaya dan asik buat didengerin. Pernah gak sih kamu denger tetangga, temen, atau bahkan viral di TikTok, ada anak SMP yang nikah? Ada yang bilang biar gak zina, ada juga yang bilang udah dilamar, ya udah nikah aja. Pertanyaannya, nikah dini itu gaya atau bahaya sih? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas soal pernikahan dini. Tapi tenang, gak boring kok. Kita bahas bareng-bareng dengan gaya yang santai ya. Let's go! Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini adalah ketika seseorang menikah di bawah usia 18 tahun. Biasanya sih karena alasan budaya, ekonomi, atau tekanan dari keluarga. Ada juga yang karena ya udah pacaran lama, takut dosa. Padahal usia segitu tuh masih usia produktif buat sekolah, belajar, dan bangun mimpi. Bukan malah sibuk urus rumah tangga. Sekarang, mari kita lihat hukum positifnya di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah itu 19 tahun buat laki-laki maupun perempuan. Tapi, masih ada yang namanya dispensasi nikah dari pengadilan. Nah, ini nih yang sering disalahgunakan. Harusnya dispensasi itu buat kondisi darurat, tapi malah jadi jalan pintas. Padahal, negara udah berusaha loh melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Jadi, jangan dimainin ya. Kalau dari KHI atau Kompilasi Hukum Islam, pasal 15 memang menyebutkan bahwa usia minimal perempuan untuk menikah itu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Tapi, KHI ini udah disusun dari tahun 1991 dan belum direvisi sampai sekarang. Sedangkan sekarang, masalah sosial dan perkembangan zaman udah jauh banget berubah. So, banyak ahli hukum Islam yang mendorong biar KHI bisa lebih update dan selaras sama undang-undang yang berlaku. Oke, kita beralih ke pandangan Islam ya. Islam itu sebenarnya nggak nyebutin usia pasti buat nikah. Yang penting balik dan berakal sehat. Tapi Islam juga ngajarin kita buat mikir, apakah pernikahan itu bawa manfaat atau justru mudorot. Kalau nikah dini malah bikin putus sekolah, hamil beresiko, rumah tangga kacau, ya itu bukan maslahat, tapi mudorot. Dan dalam Islam, segala sesuatu yang mudorot itu harus dihindari. Jadi, Islam tuh fleksibel tapi juga bijak. Nikah, boleh, tapi kalau belum siap, ya jangan dipaksain. Oke, selanjutnya kita lihat ya bagaimana pandangan para tokoh agama terkait pernikahan dini ini. Yang pertama adalah Ustadz Abdul Aziz. Ustadz Abdul Aziz menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Namun syarat utamanya adalah kematangan fisik, mental, dan kesiapan menjalani rumah tangga. Jika pernikahan dini dilakukan tanpa kesiapan, maka bisa menimbulkan mudorot dan hukum menikah bisa berubah dari yang sunnah menjadi makruh, bahkan haram. Beliau menekankan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah tercapainya sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan sekadar menikah muda. Ustadz Abdul Aziz juga mengingatkan pentingnya menaati peraturan pemerintah terkait batas usia pernikahan sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri selama demi kemaslahatan. Fatwa yang kedua yaitu dari Ustadz Ahmad Hanafi. Ustadz Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa menikah adalah ibadah yang dianjurkan bagi pemuda, terutama jika sudah memiliki kesanggupan secara fisik, mental, dan finansial. Dalam Islam sendiri tidak ada batas usia minimal untuk menikah selama syarat dan rukun terpenuhi. Namun hukum menikah bersifat kondisional bisa menjadi wajib, sunnah,
makruh atau haram, tergantung kesiapan dan situasi individu. Jika khawatir jatuh dalam zina, menikah bisa menjadi wajib, dan sebaliknya, jika belum siap bisa menjadi makruh atau haram. Jadi, menikah muda tidak generalisasi, tetapi dinilai berdasarkan kesiapan masing-masing orang. Nah, berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz dan Ustadz Ahmad Hanafi tersebut, kedua fatwanya sesuai dengan fungsi fatwa islahi karena berfokus pada perbaikan substansi, kebijakan, dan praktik sosial dengan menekankan pentingnya kesiapan dan kemaslahatan dalam pernikahan. Fatwa ini juga mendukung peraturan pemerintah sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip hukum Islam. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, syarat pernikahan bukan sekedar usia biologis, melainkan kematangan fisik, mental, emosional, dan kemampuan menjalani kehidupan rumah tangga. Jika pernikahan dilakukan pada usia dini tanpa kesiapan tersebut, maka tujuan utama pernikahan seperti tercapainya sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak akan tercapai. Dalam kondisi demikian, fatwa ini menyebutkan bahwa pernikahan dini bisa termasuk pernikahan yang makruh bahkan haram, karena lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menikah itu bersifat dinamis dan sangat tergantung pada kondisi dan kesiapan individu. Lebih dari itu, fatwa ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, peraturan negara yang menetapkan usia minimal menikah 19 tahun dianggap sejalan dengan prinsip syariah selama bertujuan menjaga kemaslahatan. Hal ini memperkuat posisi hukum negara dan memberikan legitimasi agama dalam upaya menekan angka pernikahan dini. Secara praktik, fatwa ini dapat dilibatkan dalam kasus pernikahan dini sebagai dasar pertimbangan bagi hakim, penyuluh agama, konselor keluarga, atau pendamping sosial untuk menolak dispensasi nikah atau menyarankan penundaan pernikahan jika ditemukan ketidaksiapan dari calon mempelai. Fatwa ini juga berperan sebagai sarana edukasi dan transformasi sosial agar masyarakat tidak sekedar mengejar keabsahan formal pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak dan keluarga. Dengan demikian, keterlibatan fatwa ini bersifat menyeluruh sebagai dasar hukum Islam, dukungan terhadap hukum positif, dan instrumen perubahan sosial dalam upaya mencegah praktik pernikahan dini yang merugikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa itu dampak dari pernikahan dini? Pernikahan dini itu merugikan dari segala aspek loh. Apa aja? Yakni yang pertama dari segi pendidikan. Anak yang udah menikah dini, otomatis mereka akan putus sekolah, cita-cita mereka tertunda dan akhirnya sulit bersaing di dunia kerja, sehingga berisiko terjadi banyak pengangguran. Yang kedua, yakni dari segi kesehatan. Risiko tinggi saat hamil bahkan bisa menyebabkan kematian ibu dan bayi, sehingga ketika anak yang menikah dini, tubuh mereka belum siap tapi harus dipaksa dewasa dan mengurus rumah tangga. Kasian banget kan? Lalu yang ketiga yakni dari segi psikologi. Mental yang belum matang, udah jadi istri atau suami. Karena minimnya ilmu pernikahan, maka rentan terjadi stres, depresi, dan konflik rumah tangga, sehingga broken home dan perceraian terjadi di mana-mana. Yang terakhir yakni dari segi ekonomi dan sosial. Menikah muda sama dengan juga membuat peluang kerja makin sempit dan kemiskinan juga makin nempel. Buru-buru punya rumah, makan aja susah. Jadi guys, menikah itu bukan lomba siapa cepat dia dapat suami. Menikah itu tentang siap mental, siap fisik, siap ekonomi, dan siap tanggung jawab. Kalau belum siap, nikah itu bisa jadi bencana, bukan bahagia. Jadi jangan buru-buru, belajar dulu, bangun masa depan dulu. Nanti kalau udah siap, baru deh cari yang halal-halal dan berkah. Gitu teman-teman. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau kamu punya cerita atau pengalaman soal pernikahan dini, drop di kolom komentar, kita bisa bahas bareng-bareng.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.